العجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد ذكر روح لأنفسنا محمد شكر فرد على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الضحيك للضيف مكرمه محمد جار والله بلا يضم محمد يوم بعد الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang abang cintai yaitu jamaah majelis taklim al-barakah santri wa santriyat yang hadir pada malam hari ini di tempat kediaman kami di dalam majelis al-barakah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dengan sebab apa yang telah tadi kita baca, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa-dosa kakek nenek kita. Dan dengan sebab kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal.
para majelis-majelis taklim, para pemimpin-pemimpin, para ketua khadimul majlis yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kesabaran, diberikan ilmu yang manfaat, agar ilmu yang diturunkan kepada kita menjadi manfaat pula untuk diri pribadi, untuk keluarga, agama, bangsa dan negara. Amin. Wabil khusus kepada orang tua abang, ayahanda wa ibunda, istri tercinta, adinda, ponakan-ponakan, saudara-saudara abang yang lain yang abang sayangin, yang abang hormati, mudah-mudahan abang minta doanya untuk keluarga abang khususnya, supaya selalu diberikan kuat iman Islam, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang berkah, diberikan rezeki yang banyak, yang halal yang berkah, diberikan kekuatan sabar untuk mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama langsung kita baca doa sebelum kita mulai pengajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fid dharain amin ya Allah ya rabbal. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana wa lahum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biar enggak jenuh, abang lompat ke kitab lain yang nantinya kita balik lagi ke kitab awal. Kita bahas soal fikih. Kalau yang kemarin ikut ke Jati, ini penerangannya lebih lengkap lagi, karena kemarin abang nggak bawa kitabnya. Sekarang kitabnya ada, kemarin mah nggak bawa kitab, jadinya lompat-lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal matruku minas salati salasatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Kalaulah pasal menerangkan tentang perkara hal-hal yang tertinggal di dalam sholat, itu ada 3 perkara: fardun wa sunnatun wa hay'atun. Jadi 3 perkara ini adalah perkara yang tertinggal di dalam sholat. Hanya ada 3, tapi daripada 3 tersebut mempunyai furu', mempunyai cabang, yang mana kita harus mengetahui daripada cabang-cabang dari 3 yang tadi abang sebutkan.
Karena 3 cabang-cabang daripada fardu sunnah wahiyah. Ada yang kita disunahkan untuk sujud sahwi, ada yang tidak harus. Ada yang kita harus kembali lagi ke awal atau ke perkara sebelumnya. Ada pula yang tidak harus kembali ke perkara sebelumnya. Jadi perkara yang tertinggal di dalam sholat ada 3 perkara. Pertama tadi apa? Pertama tadi fardu, ya baru ke tadi. Pertama kedua sun, ketiga hayat. Pertama kedua sun, ketiga wa yusamma biruknin aidan ay fardu ma wa yusamma sering dinamakan biruknin, yaitu dengan rukun. Fardu suka dikatakan dengan rukun. Kalau yang namanya rukun berarti fardu, yang dinamakan fardu wa yusamma rukun, yang dinamakan fardu sama juga rukun. Wahuma ma'adal fardu, dan kalaulah yang 2 yaitu sunnah dan hayat itu selain daripada kefarduan. Wa bainal musannifu salah satu fi qaulihi, dan telah menjelaskan ya ki musannif as-salasata akan 3 perkara fi qaulihi yang diucapkan ki musannif. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, maka kalaulah perkara yang fardu la yanubu tidak bisa digantikan anhu daripada perkara fardu sujudus sahwi, yaitu dengan melaksanakan sujud sahwi. Jadi sebelum lebih jauh lagi, abang mau ngejelasin sujud sahwi itu dilaksanakan bila mana ada sholat kita daripada perkara-perkara cabang fardu, daripada perkara-perkara sunnah ab'ad yang tertinggal atau kita lupa dari segi harkat rokaat, atau perkara-perkara daripada rukun-rukun fi'li, rukun qauli yang kepindah. Maka ini disunahkan kita terakhir sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud di mana ketika seseorang melaksanakan sholat lalu sholatnya ada yang rusak, entah itu karena lupa atau karena jahil bodoh. Jadi kalau fardu apa aja sih? Tong, di dalam sholat fardu apa aja sih? Woi, fardu di dalam sholat baca Fatihah, berdiri, ru, tumani, duduk, tasyahud awal masuknya fardu apa sunnah? Tasyahud awal masuknya fardu apa sunnah? Hei, kalau ditinggal ntar kudu sujud sahwi apa enggak? Enggak. Hei, sujud sahwi enggak? Kenapa? Kenapa? Karena tasyahud awal adalah sunnah. Banyak yang belum tahu ya. Nggak kompak ya, banyak yang diem. Pening udah sering dilaksanain nih sholat sehari 5 kali. Ya.
Jadi perkara fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Kalaulah perkara fardu la yanubu tidak bisa digantikan anhu daripada fardu tersebut sujudu sahwi, yaitu dengan melaksanakan sujud sahwi. Bal in zakara, kalau misalkan dia ingat ail fardu, yaitu salatnya salat fardu, atabihi, maka laksanakan apa yang tertinggal. Misal menjahit salat zuhur, tahu-tahu rakaatnya lupa, tamat adzakara salat, rakaatnya lupa, ia menjahit. Pas dapat sholatnya sholat zuhur, pas dapat 3 rakaat, kata Mang Jahit 3 apa 4? 3 apa 4? Ini kalau kayak begini yang kita ambil 3 apa 4? 3. Enak amat ngambil 4. Kalau 3 berarti kurang rakaatnya. Jadi kalau misalkan pas lagi sholat zuhur tahu-tahu lupa ini rakaat ketiga apa keempat, ya ambil yang rakaat ketiga. Ini Mang Jahit di sini sahabat lupanya, yaitu lupa sujud, misalkan sujud sekali doang. Tahu Mang Jahit langsung bangun. Padahal mah sujud di sini hukumnya wajib. Maka tidak boleh digantikan sujud tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Kudunya bagaimana Bang? Yaitu kudunya atabihi, kudu dibalikin lagi, kudu diulangin lagi. Apanya Bang? Sujudnya diulangin lagi dari awal. Sujud pertama duduk di antara 2 sujud, langsung sujud lagi. Coba contohnya. Hilal, mari Hilal. Itu berdiri ngadep sono. Iya. Coba sujud. Iya. Tahu-tahu habis sujud langsung bangun, berdiri langsung. Iya, ngadep sono mukanya. Merem lah sholat, begini pegangan sholat, masa begitu? Coba yang usuh, mukanya ke depanin yang usuh. Yang usuh mukanya yang ketawa, sholat ketawa mah batal. Nah ini dalam posisi kayak begini, Hilal dalam hatinya, perasaan tadi sujud yang kedua kagak. Apa gua sujud lagi? Apa gua terus aja ya? Dalam hatinya. Nah ini bagaimana? Maka atabihi, bila mana tadi ada yang ketinggalan daripada perkara yang fardu, la yanubu sujudu sahwi, nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Maksudnya bagaimana? Atabihi, maka dibalikan perkara yang fardu tersebut. Bagaimana yang dilakuin ama Hilal? Berarti kudu balik sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, jangan nengok kemari, ke sono aja, sujud. Nah, baru bangun, Allahu Akbar. Lu ke sono jangan lihat abang, ke sono baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, tapi ngomongnya pelan-pelan. Gitu, coba ngadep kan? Ngadep sono. Coba baca pelan-pelan aja ngomong. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibalikin ya. Balikin lagi ke awal, baru udah 2 kali sujud, sekali sujud, duduk di antara 2 sujud, habis itu sujud lagi baru bangun. Kalau lupa, karena sujud adalah perkara wajib, fardu, termasuk daripada rukun sholat. Al-Jakarahu
qaribun atabihi wa bana alaihi. Al-Dakar pada salam wa zamanu qaribun atabihi. Bagaimana kalau misalkan Dakarau ingatnya pada salamnya itu sesudah salam wa zamanun qaribun, terus juga waktunya dekat. Nah, kalau tadi ban wa huwa bis sholati, kalau tadi mah perkaranya masih ada di dalam sholat. Sekarang bagaimana perkara misalkan adanya ba'da sholat, adanya sesudah sholat. Woi, sholat adanya sesudah sholat nih, udah beres pada salam tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu namanya pada salam. Udah salam kan, kalau sholat udah salam yang pertama berarti udah, yang kedua mah sunnah. Ini udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, baik-baik kalau assalamualaikum hamzahnya kudu dipakai. Kalau hamzahnya nggak kepake, batal sholat. Hamzah, tibang hamzah, assalamualaikum, biar jelas. Jadi jangan jadi imam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah lama kan sholat, sholat udah lama. Wah iya bang hamzahnya, wah selama ini berarti gua hamzahnya nggak dipakai. Kalau salam main cepet kayak karena buru-buru, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya. Kagak dipakai hamzahnya berarti batal. Balik lagi. Au dzakarahu ba'da salam. Bagaimana kalau misalkan perkaranya atau masalahnya di sini Mang Jahed Mang Hilal yaitu ba'da salam, sesudah salam ingatnya daripada perkara fardu, misal berdiri, jangan lihat kemari, sama bener sholatnya, maksud begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung sujud. Langsung sujud. Berarti yang ditinggal ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah. Diulangi nama abang. Berarti yang ditinggal ruku sama tumakninah, i'tidal sama tumakninah. Ada 4 rukun atau kefarduan di dalam sholat yang ditinggal. Berdiri lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ruku. Allah. Bangun. Sami Allah. Sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Duduk. Duduk di antara 2 sujud, tangannya jangan di situ, ke sono mukanya. Sujud lagi. Kan yang tadi ditinggal rakaat pertama, ini mah kagak. Ya, yang tadi lupa.
duduk terakhir, tahiyat akhir. Nah, baca tahiyat, tunjuk. Pas lagi nunjuk, ingat kata Hilal begini dalam hatinya. Tadi kayaknya rakaat pertama, kayaknya ruku sama itidal kayaknya kagak. Tahu-tahu gue langsung sujud. Ini apa gua langsungin salam aja apa bagaimana? Astagfirullahaladzim, lupa abang. Pada salam toh, salam. Nah, ada pesona dah lu, ada pesona dulu. Ada pesona ya. Abang assalamualaikum lu nengok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa. Dia serius. Ini kan lagi sholat. Misalkan masa lagi sholat ketawa-ketawa. Ayo, coba lagi assalamualaikum. Habis assalamualaikum, habis nengok ke sono, langsung diam begitu ngerenung. Sedih. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tadi kagak ruku rakaat pertama sama sujud, kayaknya mah tadi lupa dah. Ingat dia gimana nih kalau ingat, berarti kudu dibalik bangun lagi sih ya. Bangun lagi langsung takbir Allahu Akbar, nggak niat lagi, langsung baik Bismillah. Nungguan langsung ruku, enggak usah. Tidak, biar lempeng badannya, emang bengkok ya. Dah sujud, bangun, sujud dari bangun dari tahiyat, duduk akhir. Assalamualaikum. Belum. Menengok baik. Sujud sawi dulu. Sujud lagi. Ini kan udah hamidum majid. Jangan langsung salam. Sujud dulu. Sujud. Subhanallah ya namu wa la yasu. Subhanallah ya namu wa la yasu. Subhanallah ya namu wa la yasu. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Subhanallah ya namu wa la yasu. 3 kali baru tahiyat. Duduk tahiyat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa begini. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak cewek ada yang mau sama saya. Atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas salati. Berarti kudu dibalikin wa bana alaihi, sempurnakan lagi salatnya, ma baqiya minas salati, yang mana salatnya itu kembali kepada salat awal, wa sajada lisahwi, dan mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah kama sayati, lakin inda tarki ma'muran bihi bi salati aw fi'lin munhiyin anhu biha. Jadi perkara sujud sahwi yaitu dilaksanakan bila mana meninggalkan perkara-perkara di dalam sholat, au fi'lin munhiyin, atau mengerjakan daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang di dalam sholat. Apa pekerjaan yang dilarang sholat, tidak dilarang di dalam sholat? Apa contohnya coba? Yang di dalam sholat yang nggak dibolehin ngapain coba? Banyak makan, tidur, rebahan. Kalau lagi sehat nggak boleh. Ya kalau makan
batal. Kalau misalkan kagak ingat, lupa pada lagi sholat atau makan, ya emang dia mah kalau ke majelis, kalau ke musola, kalau ke masjid, di kantongnya suka ada makanan, entah pilus, kacang, permen. Ya, tahu pas lagi sholat ngeganyem bae tak kacang. Tahu ingat lagi sholat. Nah, iya mah tadi hukumnya lupa. Akhirnya lupa mah buru-buru, jangan diterusin makannya. Batal nggak sholatnya? Sholatnya batal nggak? Tidak, Mbak. Kenapa? Ujurnya lupa. Cuma kalau misalkan disengaja-ngaja, maka berarti sholatnya batal. Wasunnatu in tarakahal musalli, dan kalaulah sunnah misalkan ninggalkan si musalli karena perkara sunnah, la yaudu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, maka jangan berbalik lagi ilaiha daripada perkara yang ditinggalkan pada talabusi bil fardi, yaitu sesudah mengerjakan perkara yang fardu. Faman taraka tasyahudal awalu masalan fadzakara bada ilaiha ba'da tidali mustawiyan la yaudu ilaihi Jadi ini ada perkara sunnah, dari tadi mah perkaranya perkara fardu. Yang kedua yaitu perkaranya sunnah. Kalau perkaranya sunnah di dalam sholat, la yaudu ilaiha, jangan kembali lagi kepada perkara yang lupa tadi. Ba'da talabusi bil fardi, setelah mengerjakan perkara yang fardu. Faman tarakat tasyahud awal, masalah umpamanya, misalkan ada Mang Jahid tarokat tasyahud al-awal, yaitu meninggalkan tasyahud awal, berdiri lagi. Misalkan sholatnya sholat maghrib, misalnya ini udah 2 rakaat, udah rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan gitu, udah sujud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, jangan digoyang-goyangin ya telunjuknya. Telunjuk aja digoyang-goyangin, coba lu goyangin dah. Nah, telunjuk aja digoyangin ya. Kalau digoyangin emang apa, Bang? Kalau digoyangin hukumnya makruh. Jangan digoyang-goyang, diem baik, diem jangan kemana-mana. Emang mau kemana? Diem, jangan goyang-goyang, makruh, dibenci. Masa kita sholat sama Allah dibenci? Nah, ini udah tahiyat nih, lupa tasyahud awal, ditinggal tasyahud awalnya, berarti pas sujud lagi, pas sujud langsung bangun, Allahu akbar. Nah, ini kan udah 2 rakaat ya, ini sholatnya sholat maghrib. Ini tadi udah 2 rakaat, harusnya duduk untuk baca tasyahud awal. Tahu-tahu menghilal berdiri. Ya, berarti tadi tasyahud awalnya lupa. Masalah umpamanya pada ba'da ilaiha ba'da iktidali mustawiyan. Sampai udah berdiri nih, begini nih, udah tegak. Ya, udah tegak begitu mustawiyan. La yaudu ilaihi, jangan berbalik lagi ke duduk tasyahud awal. Maksudnya gimana? Ini kan udah berdiri nih, jangan duduk lagi, coba duduk. Tahiyat. Nah, ini jangan begini lagi, kan tadi lupa. Ya, jadi jangan duduk begini lagi. Udah aja terusin berdiri aja. Berdiri. Nah, ini rakaat ketiga. Jadi tadi tasyahud awalnya nggak dilaksanain, ya. Tasyahud awalnya nggak dipakai sama dia. Padahal mah inget. Tadi lupa tasyahud awal lagi.
Nah, la ya'udu, jangan dibalikin lagi ke duduk buat baca tasawuf awal. Fa in ada ilaihi, kalau misalkan dia berbalik lagi ilaihi kepada duduk tasawuf awal, aliman bitarimihi batalat salatuhu. Misalnya ya, diulangin nama abang, perhatiin. Ini kan udah, ini rakaat ketiga, sholatnya sholat maghrib. Ini rakaat ketiga, tadi lupa baca tasawuf awal. Gimana misalkan ada orang yang ngebalikin, duduk lagi. Wah, gue lupa nih, wah tasawuf awal lah. Duduk lagi dia. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ini kan berarti yang sunnah nih. Gimana nih kalau ada orang melakukan kayak begini? Terus orang tersebut di sini ini aliman bitahrimihi, si hilalnya udah tahu daripada hukum perkara tersebut. Maksudnya gimana? Hilal udah tahu kalau misalkan dia duduk lagi baca tasawuf awal, hukumnya haram, hukumnya bisa batal sholatnya. Jadi kalau tahu-tahu dia duduk lagi ngebela-belain tasawuf awal, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal sholatnya. Iya, sholatnya batal. Jadi tasawuf awal udah berdiri, duduk lagi baca tasawuf awal, sholatnya batal. Au nasyanan au bisolati au jahilan. Bagaimana bang? Tadi mapan dia misalkan aliman bitahrimihi, tahu bahwasanya keharaman, ketika balik lagi baca tasawuf awal batalat salatu, maka batal sholatnya. Bang, bagaimana bang? Kata Mang Umar begini, kemarin saya kayak begitu juga Pak Ustadz, cuman saya mah lupa. Kalau tadi masih hilal makan dia mah tahu, tapi dilaksanain, udah pasti batal sholatnya. Hari saya mah kemarin lupa. Kalau lupa bagaimana Ustadz? Kalau lupa batalat sholatuhu, kalau lupa maka fala, mana sih ini? Fala tabtulu sholatuh, maka tidak batal sholatnya. Jadi kalau orang yang lupa sholatnya nggak batal. Jadi kan tadi lupa nih, kagak tasawuf awal, tahu udah salam, karena emang lupa, maka sholatnya sah. Fala tabtulu sholatu, tidak batal sholatnya. Nggak usah diulangin balik lagi. Tapi kalau perkara yang fardu, yang pertama tadi ada yang ditinggal, walaupun ba'da salam, walaupun sesudah salam, berarti dia wajib kembali balik lagi ke rakaat yang tadi ada yang kelewat. Kemudian wabana alaihi, lalu sempurnakan lagi sholatnya. Jadi kalau perkara yang sunnah ketika salam dia lupa, udah nggak apa-apa. Jadi sholatnya tidak batal. Gimana bang? Tadi makan hukumnya lupa. Kalau lupa berarti dia sebenarnya udah tahu. Gimana kalau misalkan dia bodoh, geblek? Tahu geblek? Dia bodoh, kagak mau ngaji. Woi, kagak mau ngaji. Nggak tahu nih, belum tahu mana sunnah akad, sunnah akad mana yang wajib ini, mana yang wajib itu, belum tahu dia nih. Nah ini bagaimana kalau bodoh? Kalau lupa kan tadi fala tabtulu sholatu, maka tidak batal sholatnya. Gimana kalau orangnya bodoh, nggak tahu, habis sholat 2 rakaat harusnya duduk baca tasawuf awal, langsung baik bangun. Gimana hukumnya? Fala tabtulu sholatu, maka tetap yang tadi kedua, hukumnya tidak batal sholatnya. Jadi sholatnya nggak batal, mau dalam keadaan lupa sama dalam keadaan bodoh. Kan bodohnya di situ kebagian dosa. Emang kenapa bang dosa? Udah gede, udah wajib, dimana buat cari ilmu, ustadz banyak, kiai ngambalaya, ada di kiri, depan, belakang, kanan, samping, ke sono ustadz, sono ustadz, ke situ ustadz, jalan ke depan ketemu ustadz, jalan ke samping ketemu kiai, datang ke belah sono, ustadz, ke pasar ketemu lagi, ustadz melulu.
banyak ustaz, tapi kagak mau ngaji. Bukan ngaji begini nih, beda nih ya, beda. Harus punya guru tetap di rumah, di kampung, yang tiap hari ngajarin lu, yang bisa tiap hari nasihatin lu, itu kudu punya. Jadi kalau kayak begini, maaf, kalau kayak begini abang juga belum tentu kenal sama kalian, ya. Abang belum tentu kenal. Gimana cara abang ngingetin kalian kalau abang nggak kenal? Kan kalau misalkan kenal, tahu, ntar main, oh bisa diingetin, kerasa, bisa curhat, bisa ini, gitu sama guru, ya. Jadi bukan hanya ngaku-ngaku aja, cuman lihat, kenal di YouTube, di TV, oh ngaku. Itu guru gua tuh, padahal belum pernah duduk bareng ngaji, ngadu dengkul, belum pernah. Tahu-tahu bilang itu guru gua tuh. Udah lagi hatinya bilang begitu bari ria, supaya temennya takjub sama dia. Yang bener lu muridnya dia. Iya. Dia mau guru gua itu. Wah lu. Nauzubillahimin. Jangan ya. Iya, bilang aja guru lu orang mana? Guru saya mah orang kampung, orang biasa. Iya, orang biasa-biasa aja. Emang siapa? Enggak banyak dikenal guru saya mah. Jadi dari tanya, emang guru lu siapa? Lu emang nggak kenal Abuya? Emang guru lu orang mana? Wah, kalau yang paling masyhur guru gua mah paling masyhur. Pokoknya asal disebut namanya juga merinding bulu lu. Iya. Asal disebut bulu, sebut bulu. Asal disebut namanya merinding lu langsung. Bari ria dalam hati. Nauzubillahimin. Jangan begitu. Ya guru gak belum tentu bangga punya murid yang begitu. Ya, nauzubillahimin dzalik. Tadi kepaham? Ngerti nggak? Benar. Serius. Wa yalzimuhul qiyamu inda tadhkurihi, maka ketika dia tadi balik lagi berdiri, maka di sini dia wajib terus berdiri, nggak boleh duduk kembali. Misalkan pas udah bangun, dia lupa dalam hatinya buat tasawuf awal. Di sini wa yalzimul qiyamu, maka wajib terus berdiri inda tadzakkurihi, ketika dia ingat tadi lupa baca tasawuf awal. Jadi jangan duduk kembali. Wa in kana mahmuman ada wujuban limutababi'ati imamihi. Wa in kana mahmuman wallahu a'lam bishawab.